Jadi ada beberapa kali pertemuan dan di situ kita akan membahas masalah pertama karena menyangkut materi manajemen risiko. Artinya kita memang harus tetap mengenal kembali. Sudah pernah mengenal, tapi kita kadang lupa gitu kan. Jadi saya kembali mengawali lagi materi ini saya angkat dengan manajemen. Nah karena kita suka latah ya, kita nggak puas dengan sebuah kebijakan, kita melihat adanya suatu aktivitas organisasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Kadang kita langsung polis, itu manajemennya nggak bener, ya kan? Ya kan suka kita gitu kan Pak ya. Ada nggak jalan, itu karena manajemennya nggak bener. Padahal kita sendiri tahu, tapi apa sih manajemen itu? Ya kan banyak sih pengertiannya, tapi kita coba ambil pemahaman manajemen yang kita ingin itu sebenarnya apa sih manajemen itu? Sebenarnya apa? Jadi jangan kita hanya menyalahkan aja. Oh ini katakanlah di sini nggak berjalan dengan seperti yang diharapkan. Kenapa? Manajemennya nggak benar, manajemennya lemah. Gitu kan, macam-macam dengan kita ini kan ya. Kita hanya memvonis, memberikan statement, tapi kita sendiri nggak tahu manajemen itu seperti apa gitu. Oke Pak Indra ada pandangan? Kalau menurut saya manajemen adalah suatu cara bagaimana tujuannya tercapai itu. Suatu cara bagaimana mengatur supaya tercapai tujuan. Namun dalam perjalanan ya nggak tahu tuh ada hambatan tercapai di jalan. Nanti disitulah ketemunya manajemen risikonya Pak. Makanya saya kembali mengajak Bapak untuk mengenang kembali. Bapak pasti pernah belajar tentang manajemen, tapi kita ingat kembali. Coba kita putar balik, flashback lagi, ya, sehingga kita ketemu nanti manajemen risiko itu ini arahnya. Ya. Karena saya katakan tadi, kita kalau bicara teori banyak Pak. Tapi saya alhamdulillah karena saya praktisi, saya pernah menjadi manajer, saya pernah menjadi CEO satu organisasi, artinya pengalaman itu yang akan coba saya tularkan, saya bagikan bagaimana saya mengantisipasi sesuatu, bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan dan segala macam. Ya, mana ada pendapat lain? Manajemen sistem atau cara untuk mengatur di manajemen itu mungkin nanti ada planning, ya itu organizing itu salah satu ya, sebuah sistem. Jadi kita ambil clue-nya Pak. Manajemen itu tadi adalah cara mengatur ya. Clue-nya adalah cara mengatur proses ya, sistem. Pak Robi ada pendapat lain? Kalau menurut bahwa manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan. Waalaikumsalam. Proses perencanaan, pengarahan dan pengaturan. Sebuah proses perencanaan, pengarahan dan pengaturan sebagai langkah-langkah dalam mencapai sebuah tujuan. Langkah proses yang terorganisir. Bentar, nggak pendapat lain. Kita coba brainstorm ini. Yang khususnya manajemen risiko Pak? Ya. Kita manajemennya dulu, belum ke manajemen risikonya. Karena kita jangan hanya latah, wah ini nggak benar nih organisasinya, karena manajemennya nggak benar. Tapi kita sendiri nggak tahu manajemen itu apa gitu. Kita hanya wah mana manajemen gitu kan. Ini manajemen yang gimana yang kita inginkan? Sesuatu yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, setelah refleksi, setelah itu kalau misalnya manajemen risiko itu dipelajari kembali, risiko yang akan menghambat proses manajemen itu yang melibatkan personal, materi. Oke. Ada lagi Pak, pandangan lain? Belum. Tadi. Manajemen kita pasti terlihat dengan quads Pak. Yes. Planning, organizing, uploading, controlling. Artinya sebuah proses bagaimana caranya kita dalam suatu untuk mencapai satu tujuan, baik organisasi atau bisnis, kita membuat suatu perencanaannya bagaimana, kemudian organisasi menjalankan bagaimana, kemudian aktualisasi bagaimana, kemudian setelah itu kita evaluasi pengawasan. Nah proses itulah Proses pengaturan. Proses ya. Kita ambil clue-nya, proses. Ya. Ibu, betul. Ya, bagaimana cara mengatur atau mengolah suatu
untuk proses perencanaan mencapai suatu tujuan. Agar terstruktur dan terorganisasi. Ini saya kasih, ya saya kasih. Pak, ada tambahan lagi? Manajemen itu apa sih Pak? Kita kadang-kadang suka latah gitu ya. Latah. Oh ini nggak bagus, ini nggak benar. Manajemennya nggak bagus. Terus manajemennya gimana yang kita maksudkan? Manajemen itu sendiri itu apa gitu? Kalau menurut saya manajemen itu artinya kita bagian daripada disiplin ilmu ya, untuk memanage atau mengatur atau human being manusia. Yang mana diharapkan dengan manage ini terciptanya the right man, the right place. Yes. Kalau memang tidak tepat berarti nanti ujung-ujungnya ada amburadul ini organisasi ini. Nah di sini tentu saja mulai dari A to Z-nya, yaitu planningnya, kemudian organisasinya, kemudian actuating sama controllingnya seperti itu. Dan yang paling berperan di sini adalah leadership yang terutama. Leadership. Kalau leadernya bagus, insya Allah ke bawahnya akan bagus. Yes. Tapi kalau di atasnya nggak bagus, Yes. otomatis pasti semua akan amburadul. Proses, aktivitas, kegiatan, ya kan? Kemudian ada leadership. Ini semua Ini kan ilustrasikan, Pak. Ini kan anak ini lagi rame nih kasus haji nih, kayaknya. Saya ambil gambar nih kan, kasus haji ini sebelahnya adalah itu apa namanya, wah itu salah tuh, manajemennya salah. Hanya bisa menyalahkan aja, tapi nggak ngerti dia apa itu. Nah di sini ada kasus haji, lo ngapain lagi? Mau kemana? Udah selesai urusan haji, nah gitu kan? Udah balik aja. Gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung gitu kan Pak. Kok ada yang mengarahkan ke kanan? Kok ada yang mengarahkan ke kiri? Nah, ujungnya kan adalah keputusan, proses. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang menentukan manajemen tadi yang leadership. Contohnya Pak, KAI sebelum dibikin Jonan kan Hancur, amburadul. Setelah dia masuk, Balik. Setelah Yonan pulang masih dijalankan, tapi mulai berkurang. sudah berkurang. Nah, kenapa? Larinya ke mana? Itu Kembali tadi, ada puak tadi, ya kan? Ada yang salah di situ, atau ada yang tidak dilanjutkan di situ, ya kan? Itu yang kita kenal, ada fungsi manajemen kan? Ada planning, organizing, enriching, controlling, mungkin tambah lagi evaluasi, ya, evaluasi. Wah, jadi itu Pak. Nah, siapa yang menjalankan? Yang jalankan manajemen siapa? Leadership tadi siapa? Manajer. Nah, nanti kalau misalnya kita UTS atau ada pertanyaan, coba berikan pemahaman apa sih manajemen? Ya mau babak pulang balik, silakan. Mau manajemen adalah suatu proses kegiatan dilakukan oleh seorang manajer misalnya, bla 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 bla. Atau sebaliknya, manajemen adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer terhadap apa-apa, silakan. Jadi saya tidak literless, tapi arahnya tadi ada. Kuncinya, clue-nya leadership. Clue-nya adalah proses, sistem, clue-nya adalah tadi fungsi-fungsi manajemen. Nah, bagaimana kita mengemas itu sehingga menjadi sebuah definisi yang kita paham, oh ini loh manajemen. Ya gitu Pak. Maka saya katakan kalau soal teori banyak. Tapi bagaimana kita mengemas sebuah kalimat yang sederhana, tapi langsung dipahami, oh manajemen itu adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh seorang manajer. Ya, tindakan atau proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengelola sebuah organisasi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip ataupun fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan. Ya, silakan Bapak olah lagi kalimatnya. Tapi intinya itu sih adalah clue-nya manajer atau leadership, proses atau komponen atau misalnya apa sistem pengelolaan. Kemudian dengan memanfaatkan 4 fungsi manajemen untuk apa? Mencapai tujuan. Jadi clue dari beberapa kata-kata ini kalau dalam bahasa tulisan itu adalah keywordnya. Nah ini silakan kita olah, ya, kita olah dengan buat sebuah susunan kalimat seperti itu. Apa ya? Jadi saya cuma mengulangi lagi aja, mengingatkan kembali, merefresh. Karena kita udah belajar, kita merefresh aja. Ada nggak Pak kira-kira contoh yang lain di Indonesia ini organisasi atau badan usaha negara yang benar seperti KAI gitu ya? Kalau menurut pandangan Bapak? Sepengetahuan saya yang baru mulai mengarah ke sana dengan menggunakan sistem yang benar itu pertanian. Karena dia mencoba tadi ada Bapak bilang the right man on the right place.
menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kita ini kan banyak kadang-kadang tidak the right man on the right place, Pak. The right man, the wrong place. Atau the wrong place, the wrong man, wrong place. Jadi tempatnya. Tapi kalau dia sudah the right man on the right place, pasti sampai. Nah mungkin dulu Pak Yonan adalah orang yang the right man on the right place. Dia orang yang tepat, punya visi misi yang jelas, pemikiran yang jelas, mau dibawa kemana. Kemudian setiap dia lakukan, setiap tindakan dilakukan adalah melalui sebuah proses awal dimulai dengan perencanaan. Kalau semua kegiatan ini Pak, kalau nggak ada perencanaan yang baik, amburadul Mas. Kuncinya kebersihan, makanya planning duluan. Wah, itu kan duluan. Bukan nya duluan atau evaluatif duluan, planningnya dulu. Planning ini bisa baik, hasilnya bisa tidak baik. Tidak baik tentu karena planning itu hanya mengikuti keinginan individu. Ini yang tidak baik, Pak. Oke, merencanakan, tapi dia ada faktor memenuhi keinginan. Ada faktor pesanan atau kepentingan pribadi. Yes, itu Pak. Ya ada perencanaan, planningnya ada. Yang sudah dalam sebuah pelaksanaannya Pak. Planningnya sudah baik, tapi pelaksanaannya kurang baik. Contohnya apa Pak? Ya contohnya begini. Yang nyata aja sekarang. Nah, Contohnya apa? Contohnya dalam sebuah organisasi pendidikan, sebuah lembaga. Semua sudah di planning dengan baik. Tapi kalau sumber daya manusianya kurang baik, maka rencana amburadul Pak. Kita tidak bicara politik Pak ya, tapi kita bicara realita. Kepala sekolah Pak. Iya, lebih bagus Pak. Kepala sekolah nanti Bapak yang akan menentukan nih. Uang itu kerja Bapak nih sebagai kepala sekolah mau digimanain di sekolah saya. Yang gitu Pak. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh konkret aja sekarang Pak yang lagi rame. Manajemen rencananya bagus Pak. Aplikasi di lapangan. Nah, Apa contohnya Pak? Yang real sekarang. Gojek. Gojek, oke. Ini Pak. Apa tuh? Ini real ya Pak. Real. MBG. Nyata kan Pak? Ya. Kita tidak menyalahkan siapa. Niatnya bagus. Bagus. Planningnya Pak. Planningnya bagus. Setelah dijalankan di lapangan tidak semesti yang diharapkan. Iya. Balik lagi ke hati nurani oknum-oknum sebagai pelakunya. Ada yang pelakunya bagus Pak, SPPG-nya bagus, betul-betul dia ya bisnis isi bisnis, tapi dia betul-betul mengedepankan tentang bagaimana menjadikan anak Indonesia ini bergizi, memiliki gizi yang bagus. Betul, tetapi kenyataan how many percent yang menyelaksanakan itu hanya beberapa gelintir. Contoh yang lagi viral, apa dia nggak mikir coba? Mungkin dia hanya sekedar untuk gaya-gayaan saja. Satu SPPG, makanan buah-buahan diinjak sama pegawainya. Dia nggak mikir, itu dia sudah menghancurkan masa depan dia. Dia bekerja untuk itu, yang memang dialukan untuk diutamakan kebersihan. Tapi malah dia bikin viral sendiri oleh temennya. Dia injak-injak itu makanan. Coba. Artinya itu terdeteksi kan? Dia bisa berhenti kerja. SPPG-nya bisa dianulir, ditutup. Banyak dampaknya. Balik lagi Pak, hati nurani. Waalaikumsalam. Silakan. Otaknya yang nggak nyambung, nggak nalar dia. Silakan. Pengalaman juga Pak. Nah, Saya baru ngalamin juga nih dari MBG. ya, oke. Kelas ini ya? Lebih kelas ya? Oke, lebih biasa ya. Ya. Gara-gara MBG itulah program namanya efisiensi. Yes. Kebetulan Kebanyakan ke sana Pak, efisiensi. di perusahaan saya sama manajemen pesawat itu mana nggak tahu ya. Cucu saya ini kan atlet olahraga Pak, atlet pelajar yang sudah seleksi dari berbagai ini ya di wilayah gitu. Masuklah kan. Nah, awalnya sih memang digambarin segala macam dari TDC-nya mantap lah. Tapi begitu ada kebijakan efisiensi, bubar dipulangkan Pak. Bubar dipulangkan. Efisiensi. Terus kan dia nggak mikir dengan tiba-tiba surat datang dari kementerian mulai tanggal 25
atlet dipulangkan, istirahat nggak jelas tuh. Nah sekarang kan lagi zaman namanya SMA ya, atlet SMA. Sebentar lagi kan mau ulangan bagi yang mau naik kelas 1, kelas 2 gitu ya, ulangan dan mau naik kan ini harus dipulangkan, sekolahnya bagaimana nggak dipikirin. Terus kelanjutannya bagaimana, berapa bulan lagi dia mau ulangan kan, mau naik kan gimana urusannya gitu. Karena ini baru jadi gimana ya, dinas juga bisa di manajemen gimana dari awal sih mantap loh. Pembicaraan segala macam, tesnya juga berat segala macam, terus ada evaluasi segala, nanti harapannya gitu loh. Udahlah, kita alhamdulillah dari berbagai. Nah sekarang pertanyaannya, salahnya di mana Pak? Secara teori manajemen dia udah sampaikan gitu segala macam lah, termasuk reward bagi atlet-atlet yang berprestasi dan tidak, ada ini segala macam. Udah bagus lagi terus kita oke jalan, anaknya udah enjoy kan dan berprestasi. Tiba-tiba pulangkannya tanggung lagi kan, masih masa kan bentar lagi mau naik kan, bagi raport pulangan kan bagi yang kelas 1 kelas 2, yang kelas 3 mau ujian kan putus kayak gitu, bingung loh. Terus kita pindah sekolah juga belum jelas kan gitu. Ya nanti dibantu dari dinas rekomendasi loh. Ini manajemen yang salah di mana gitu? Karena terbentur dengan tetap biaya nggak ada, putus. Balik lagi Pak, sumber modal. Kalau sudah balik ke sistem seperti itu, sebenarnya balik ke SDM-nya. Baik dari mulai top leader sampai dengan pelaksana. Top leader mungkin kadang-kadang dia hanya menerima laporan asbun, ya kan? Top leadernya. Di lapangan juga kadang-kadang dia tidak meng-apply apa yang kebijakan yang diberikan oleh pimpinan, tidak dijalankan dengan baik. Jadi seperti sama dengan ini Pak. 33 provinsi stop, kalau 30 atlet stop kali 33. Bayangin berapa banyak dana yang habis Pak? Berapa? Nah, oke. Berapa ruginya orang yang sudah mengirim itu? Ya sama dengan MBG ini Pak. MBG ini bukan main. Kebijakannya, perencanaannya, keinginannya, niatnya, wah luar biasa Pak. Bagus kalau itunya sih. Iya, setelah jalan di lapangan, apalagi dikelola oleh individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang notabene adalah bukan untuk mencari sesuatu yang betul-betul melaksanakan yang dimimpikan, yang diinginkan, tapi artinya hanya menjalankan kebijakan tanpa mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi. Makanya kan selalu kaitkan dengan minta manajemen resiko. Resikonya banyak Pak di situ. Positifnya ada, kata Presiden dengan ada MBG maka saya sudah menciptakan sekian puluh ribu tenaga kerja, ya. Menciptakan tenaga kerja. Selagi kita tidak bicara politik ya, kita bicara realita. Tetapi akibat dari kebijakan itu muncul kecemburuan sosial. Di mana kecemburuan teman-teman guru yang sudah bekerja ribuan, ratusan, apa puluhan tahun tidak pernah diangkat dan gajinya nggak pernah naik, ya kan gitu. Kalau untuk bicara seperti itu, ya kenapa tidak diberdayakan guru-guru saja? Atau misalnya sekolah itu untuk menghindarkan terjadinya penyelewengan anggaran, udah buat kantin aja di sekolah, dikelola oleh guru-guru. Ya kan? Kenapa harus gitu? Atau ada pemikiran tuh kenapa uangnya kasihkan aja ke ibunya, orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa masak yang tadi yang untuk jatah 1 orang bisa untuk makan 3 orang. Kayak gitu Pak, 50.000 kan sekali makan. Kalau 50.000 untuk mohon maaf kalangan menengah ke bawah Pak, itu udah kenyang Pak. Udah bisa sekeluarga dia makan, ya kan? Tapi kenyataannya anggaran tetap 50.000 yang sampai ke siswa cuma 10.000. Wah, boleh gunyuk, uang. Allah walau uangnya kemana kita nggak tahu. Sekarang negara dirugikan atau tidak? Masih negara dirugikan. Masyarakat dirugikan nggak? Nggak. Bagi kelompok tertentu karena dia dapat makan, dia tak gratis. Terlepas makan untuk gizi atau tidak, itu realita. Tapi risiko itu satu sudah terjadi risiko misalnya banyak keracunan. Kenapa? Kejar target, makanan lagi anget-anget tidak boleh langsung dibungkus Pak. Basi dia, keracunan.
karsinoid yang muncul. Makanya banyak keracunan, karena lagi panas-panas dikejar target harus sudah sampai makanan ke tempat, dibungkus kan keracunan. Jadi, nah susahnya yang masih laporan juga tidak real, yang sampai ke telinga Prabowo kan, yang bagus-bagus aja yang sampainya. ABS asal bawa senang. Satu dapur, tapi Ini sama nih, nggak ada. kasus yang di tengah. Ini kalau kan bilang policy PS kasus diri activity. Sekarang teknologi Pak, kemajuan teknologi. HP itu lebih hebat dari istri. Tinggal HP kita bisa berani balik belakang. Tinggal istri, anaknya aja kan. Ya kan? Ya kan gitu Pak. Benar kan realita nih Pak? Realita kehidupan. Nah, segi positifnya HP memudahkan komunikasi. Yang jaraknya jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah. Tapi efeknya apa? Resikonya apa? Komunikasi malah tidak terjalin. Sibuk masing-masing. Ya kan? Harmonisasi silaturahim mulai tergerus dengan kehidupan. Bahkan kadang-kadang teknologi ini justru yang tadinya rumah tangganya harmonis menjadi rusak, tidak harmonis. Hanya kadang-kadang apa? Kembali resiko. Resiko yang dihadapi oleh pengambilan keputusan yang tentunya sudah direncanakan dari awal, kemudian dilaksanakan, dikendalikan, dimonitoring, dievaluasi, tapi hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini realita kehidupan. Saya kasihkan gambarin ada realita yang kita hadapi sekarang. Bapak sebagai kepala sekolah Pak Robi, pasti Pak banyak trouble. Saya pernah juga jadi kepala sekolah. Dengan beragam macam guru, perangai karakter. Ya ada guru yang betul-betul pengen ngajarnya bagus, kemudian pengen memberikan ilmu kepada murid dengan mencari beberapa metode pembelajaran yang benar. Ada juga guru yang penting aku ngajar. Saya punya teman Pak dulu bareng dulu, karena dia orangnya malas Pak, ngitung, ngasih nilai udah. Yang penting dia apa? Dia karena hobi lagu dangdut kali. Setiap murid sebelum akhir suruh nyanyi lagu dangdut di kelas. Yang nyanyi dapat nilai Pak. Coba Pak. Itu salah satu oknum guru Pak. Nanti pas ujian, hasil ujian, nilainya sama semua Pak. Dipukul rata. Artinya proses yang selama ini dilakukan dengan metode cara membuat soal, cara menghitung hasil benar salahnya, ada perhitungannya, pengaliannya, itu nggak berlaku. Nah, bagaimana kepala sekolah mengambil kebijakan terhadap guru yang seperti ini? Kan ini ada manajemen. Ya, tadi makanya saya awalnya kita awalnya gitu dengan manajemen Pak. Bagaimana kita memanage tugas kita sebagai manajer? Di bawah manajemen kan ada administrasi. Yes, ada bagian pendelegasian. Tadi ada pendelegasian Pak. Jadi nggak bisa ini harus diselesaikan oleh kepala sekolah sendiri, nggak bisa. Ada kepala bidang-bidang atau kepala prodi-prodi. Ya. Ada bagian-bagiannya. Nggak bisa dia walaupun dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya ilmu langsung kayak handle sendiri, nggak bisa. Contoh mohon maaf nih, sekali lagi bukan politik ya. Gubernur Jawa Barat, jadi mulai bagus Pak. Bagus. Bagi kalangan tertentu yang merasa mudah mendapatkan bantuan. Tapi kalau saya menilai dari segi manajemen pemerintahan, jadi nggak berhasil. Dari segi manajemen pemerintahan Pak, memang dia punya wakil, tapi dia tidak mendelegasikan tugas-tugas yang bisa dilaksanakan oleh bawahan-bawahannya. Mengatasi masalah sosial gitu, banyak miskin, itu kan ada komponen sosial. Berdaya komponen sosial. Harusnya. Berarti manajemennya lemah itu Pak. Yes, makanya kayak ada plus minus Pak. Bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan ekonomi, wah daripada ini bagus Pak, karena dia terjun langsung melihat dan memberikan solusi. Tapi sehari kali Pak. Hari itu selesai Pak, tapi kan nggak selesai gitu aja kan? Kan hidup itu panjang Pak. Yes, kehidupan sosialnya banyak. Makanya ada plus minus Pak. Balik lagi ke leadership. Orangnya, manajernya bagus dalam hal apa? Pengambilan keputusannya bagaimana?
kebijakan yang diberikan apa? Karena kan ada lagi kebijakan itu apa? Kebijakan itu apa sih Pak? Nah, saya lebih enak dari di sini Pak. Ya silakan dia dicatat nanti. Kebijakan. Kebijakan itu ada kebijakan positif, ada kebijakan negatif. Hasilnya. Kebijakan apa Pak? Kebijakan. Sebuah keputusan Pak yang diambil. Oh beda Pak. Oh beda. Keputusan dengan kebijakan beda. Oh beda. Beda. Kebijakan. Ini kebijakan baru nanti akhirnya keputusan. Langkah lebih banyak. Langkah apalagi. Nah, proses lah ya. Ya, kan? Kadang-kadang kita simple, wah kebijakan gitu ya. Tapi apa sih kebijakan itu? Kebijakan adalah suatu keputusan diambil karena suatu kondisi yang harus dilakukan. Kebijakan itu harus diambil. Jadi kalau oke, baik bisa mengarah ke sana. Apalagi kebijakan, sebuah pemikiran atau sebuah proses atau sebuah pedoman lah ya. Kalau enggak ada sebuah pedoman yang kegiatan ataupun keputusan kebijakan adalah sebuah pemikiran yang dijadikan pedoman. Ya kan? Kebijakan. Sebuah pemikiran, ini kebijakan adalah sebuah pemikiran yang dijadikan pedoman, acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau kebijakan pedomannya, keputusan adalah tindakannya, ya kan? Tetapi hati-hati. Saya sering mengatakan, ada orang yang nggak setuju dengan saya. Saya bilang Pak, kebijakan itu adalah sebuah tindakan pelanggaran aturan. Oh banyak nggak? Bapak setuju nggak kalau saya bilang itu? Kebijakan itu adalah sebuah pelanggaran aturan. Kenapa nggak? Bisa. Hah? Contoh, Nah, wapres kita nih aha. kan masih embrio ya, Ya, beliau tapi jangan dipaksakan, dipaksakan. dilanggar aturan. Ya, itu kan pedoman, betul juga. Bisa juga. Ya, tapi karena dia sudah diputuskan, dia menjadi pedoman. Persyaratan boleh masuk, dibuat kan, direkayasa. Usia masuk, pendidikan masuk. Setelah ditelah lagi, pendidikannya bermasalah. Tapi ini sudah jadi keputusan. Makanya saya bilang kebijakan itu kadang-kadang adalah pelanggaran aturan. Contoh soal lah misalnya, kita ini pimpinan nih, Bapak pimpinan, Bapak menugaskan anak buah, staf misalnya melaksanakan sebuah tugas. Setelah dijalankan, mentok. Anak buah nggak sanggup lagi, lapor pada pimpinan, Pak, tugas yang Bapak berikan sudah saya jalankan, tapi saya mentok di satu masalah, dan masalah ini tidak bisa saya selesaikan oleh saya, yang menyelesaikan adalah pimpinan. Ya kan gitu. Keputusan. Pimpinan harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil sebuah kebijakan, walaupun aturannya sudah tertulis. Ya kan gitu Pak. Oh kalau gitu, kalau kita ngikutin aturan yang ada, nggak akan jalan. Diambillah kebijakan oleh pimpinan. Ya kan gitu Pak. Dasarnya aturan azas atau dasar ya seorang pimpinan untuk dijadikan pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Apapun yang macam-macam. Ya kan? Itu kan Pak. Dan realita kejadian di Indonesia, di negara kita sekarang seperti itu. Banyak peraturan-peraturan yang dilanggar demi mencapai sebuah tujuan, hingga tujuannya positif atau negatif, menguntungkan atau tidak. Realitas seperti itu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah banyak lagi kebijakan aturan-aturan hukum di Indonesia yang tadi bisa dianulir, bisa dinetralisir, bisa dimaklumkan. Itu kendala. Balik lagi ke resiko, itu resiko yang harus dihadapi. Nah, muncul pertanyaan pasti. Itu risikonya, Pak. Hukum kita sudah jelas, pasal sekian, undang-undang ini, nomor ini adalah berlaku untuk ini. Tapi dengan berbagai macam alasan, undang-undang itu bisa dianulir, bisa diganti dengan undang-undang yang lain yang tidak memberatkan. Amandemen. Yes, itulah Indonesia. Pak, boleh tanya Pak? Ya boleh Pak, senang Pak. Jadi resiko ini bisa diminimalisir Pak ya? Bisa. Apalagi zaman sekarang kan ada nama dalam satu sistem pekerjaan itu ada nama OKR ya. Yes. Oke.
objective key result atau KPI seperti itu. Yang targetnya sudah diharapkan semua individu kan 100% gitu ya. Dan paling kita bisa meminimalisir oke lah, error sampling-nya paling 5% aja dari masing 95% harus tercapai. Ya. Itu bisa kan diterapkan Di Indonesia seperti itu Pak, tapi di negara lain tidak. Nggak usah jauh Malaysia aja Pak, nggak usah negara yang rawan, Malaysia aja Pak. Malaysia tuh ya memang ada, tetap masih ada kelemahan juga, tapi saklek Pak. Saklek, bagi Singapura Pak, sangat saklek dengan aturan yang sudah ditetapkan. Saklek mereka, nggak ada cerita. Saya punya pengalaman Pak, mau rombongan dari Pagar Alam mau ke Cina, kita transit lewat Batam, masuk Singapura, naik kapal. Udah saya ingatkan Pak, tidak boleh bawa rokok masuk Singapura. Kalau bawa rokok pun paling maksimal 200 batang atau mungkin satu bungkus yang sudah dibuka. Tidak boleh masih segel. Dia bawa apa? 2 pak Pak. Reksa. Denda. Oh, udahlah kalau itu buang aja ke sampah ya silakan, mau dibuang sampah silakan, tapi Anda sudah melanggar, denda. Waktu itu harga $1 Singapura itu 13.000 Pak. Dia kena $900 Pak. Kalikan saja duitnya. Harus bayar. Tidak bayar dia ditahan. Di kita Pak masih cincai. Nah, balik lagi tadi Pak, meminimalisir. Betul Pak. Kita hanya mampu meminimalisir. Silakan Ibu. Tapi menghapuskan tidak bisa. Yang susahnya lagi kita ini Pak, terlalu mudah baru dalam tahapan perencanaan tapi sudah menjadikan keputusan. Tidak melalui proses tadi, switching-nya nggak ada, controlling-nya nggak ada, evaluating nggak ada, langsung keputusan, conclusion langsung. Dan itulah kelemahan di dalam pemerintahan kita pertama. Realitas saja kita bicara. Apa yang kita lihat? ada kaitannya dengan mental nggak Pak ya? Mentality. Bisa jadi Pak, mentality. Karena kita mohon maaf ya, karena kita sudah beberapa oknum ya sudah terlena dan terbuai dengan kenikmatan. Apalagi di peraturan kita masih bisa tali cincai-cincai, masih bisa diselesaikan di bawah meja. Itulah Pak realita. Maka ini kita kembali ke mana? Tinggal apakah kita akan mengikuti iklim yang seperti ini, atau kita sendiri akan meminimalisirnya, atau kita sendiri akan menghindarinya. Kembali ke kita Pak. Jadi makanya dengan background Bapak ada yang ngurusin haji, ada yang ngurusin sekolah, ngurusin apa. Bapak-bapak sudah dalam masuk dunia kerja, sudah tahu bagaimana harus mengantisipasi dan mengambil risiko. Apalagi contoh, mohon maaf kita baru ya, sekolah kita stage ini. Artinya dengan pekerjaan Bapak yang mayoritas yang aktif di kelas ini adalah keluarga besar dari STIS. Bapak hafal kan Pak visi-visi STIS? Menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Cukup itu Pak? Banyak poin-poinnya. Nah, jujur Pak, kalau kita mau pengen STIS ini baik, kita wajib hafal visi-misi. Kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya Cara kelompok. menjadikan STIS ini menjadi suatu perguruan tinggi yang berubah, perguruan tinggi yang berdaya saing. Itu kan semboyan Pak, keinginan. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya untuk dia bisa menjadi berdaya saing, gimana sih caranya? Ya dari misi. Ya gitu. Mulai dari misi. Ada berapa visi misinya? Ada 3, ada 4, ada. Mulai indikator. Pak, ada prinsip. Ya. Wah, kalau Anda mikir resiko mulu, lama, jangan di tempat. Ya. Jalan aja dulu, nanti kita betulin pelan-pelan. Disitulah kelemahan. Nah, maksud saya Membetulkan sambil jalan. Bukan keju. Targetnya bagaimana saya mendapat keju? Goalnya adalah saya kenyang. Tapi risikonya Pak, saya mati. Nah, dia nggak mau mati konyol Pak. Dia pelajarin, dia identifikasi lingkungannya. Oh ternyata alat jepit itu hanya bisa menjepit sebatas leher dan tingginya hanya beberapa senti misalnya. Berpikir Bapak bilang dari mana dapat helmnya Bapak bilang kemarin kan? Ya ini beri kau udah pakai helmnya, yang ngejepit helm, lehernya nggak jepit, udah makan nih keluar selesai. Artinya mencoba mengolah pikiran
itu menjadikan sebuah resiko bisa di-manage lebih kedepan dan kita mendapatkan solusi. Ya Pak ya, ini juga gambaran. Rice. Nah ini apa itu manajemen tadi? Nah ini Pak, secara harfiah ini aja. Manajemen adalah kegiatan. Saya kasih highlight ya. Kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berarti clue-nya adalah manajer atau pimpinan atau CEO yang harus melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Macam-macam. Tetapi kegiatan itu harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi manajemen apa? Tadi ada planning, organizing, dan controlling. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang manajer melaksanakan kelima ini? Planning, organizing, executing, controlling, evaluating, dan banyak lagi. Ada yang lain lagi kalau dikasih. Tapi commonly umumnya ini yang menjadikannya. Inilah Pak kunci dari semua bentuk manajemen. Manajemen apa saja? Manajemen publik kah? Manajemen operasional kah? Manajemen apa saja? Ini semua Pak kuncinya. Makanya saya coba mengkilas balik lagi. Bapak bisa di bidang keuangan ya Pak ya? Di bidang apa Pak? Kalau Jadi apa PMB? PMB itu penerimaan mahasiswa. Nah, apalagi penerimaan mahasiswa baru. Bapak sudah punya strategi. Bapak rencanain dulu nih gimana nih caranya supaya STIS ini terkenal. Misalnya Bapak bikin program kunjungan ke sekolah-sekolah SMA. Ya, ini kan kunjungan ke sekolah-sekolah SMA mempromosikan kelebihan dan apa yang ada di STIS. Urusan nanti berapa persen mereka akan belajar, apalagi kita punya program namanya beasiswa. Itu sebuah kekuatan unggulan. Jadi kan Strong. ya, kekuatan Bapak untuk mencoba menjadikan STIS ini menjadi daya tarik. Ya kan planningnya. Pelaksanaannya apa? Ya Bapak datang, tidak hanya merencanakan. Ada executing-nya, ada kegiatannya, ada yang dilakukan, ya harus didatangi. Ada cara lain, tidak mesti datang, bagaimana? Datangi mereka. Bisa contoh besok tanggal 2 dengan tanggal 3 kan ada lomba mewarnai, ada lomba melukis, ada lomba apa? Parawis. Ada. Nah, itu strategi bagian penerima mahasiswa baru untuk mengenalkan STIS ini dengan mengundang orang luar datang. Gitu kan? Oh, ternyata STIS ini kampusnya. Oh, ini materi pembelajarannya. Oh, ini lingkungan kampusnya. Sehingga mereka melihat langsung. Itu strategi perencanaan. Tambah lagi dengan promosi-promosi ataupun kebijakan-kebijakan dari kampus yang akan memberikan kemudahan atau keringanan bagi mahasiswa, kekuatan. Makanya kita kan ada analisa SWOT kan Pak ya? Strength-ness, ada strength-nya, ada weakness-nya, ada apa lagi? Opportunity-nya, ada threat-nya, tantangannya apa. Nah itu sampai sekarang analisa SWOT itu masih digunakan Pak. Walaupun sudah banyak analisis yang tapi analisa SWOT yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah ini juga kemarin bagaimana ya untuk mencoba membuat itu Pak. Tapi itu masih ada resiko ya Pak. Sudah ada tuh Pak, ada laporan juga, ada Prof. Iya, terus risikonya masih Bapak banyak ya Bapak ada risikonya itu. Satu, kalau Bapak mau risikonya mau datangi sekolah operasional. Terus Bapak harus punya orang SDM yang handal, yang bisa menginfluencer, bisa mempengaruhi. Datang ke sana mereka cerita tentang STIS. Nah kalau dia tidak paham tentang STIS, kayak orang tukang obatnya hebatnya gitu kan Pak. Dia bisa mempengaruhi penonton. Bagaimana? Bapak harus cari orang itu. Itu risikonya Pak. Cari orang itu yang bisa menjadikan influencer supaya orang tertarik dengan cerita. Balik lagi ke mana? Organisasi ya sudah. Lalu tadi kita pendelegasian. Ya Bapak jangan coba jalankan sendiri. Bagaimana caranya? Bentuk panitia. Kan gitu Pak. Bentuk panitia bagi bidang-bidangnya, ada yang bagian bidang untuk membuat medianya, ada bidang yang untuk maaf,
ada bidang untuk menyebarluaskan, ada bidang untuk menceritakan, pendelegasian atau pengorganisasian. Ini masih dipakai Pak dalam bentuk manajemen apapun, tetap dipakai ini Pak. Jadi jangan dianggap enteng fungsi manajemen ini. Ini adalah kuncinya dari sebuah organisasi, dari sebuah pengelolaan. Ini kuncinya Pak. Kemudian penggerakan, switching, menggerakkan tadi. Ya tadi datangin atau mengundang rawat seperti. Contoh waktu saya masih di pariwisata kebudayaan di Sumsel, bagaimana saya menjadikan museum itu menjadi sebuah tempat kunjungan wisatawan dan tidak lagi dikenal museum adalah tempat penyimpanan barang rongsokan. Gimana caranya? Tadi bikin event kita datangkan ke tempat kita buat event, kemudian kita buat semacam lomba yang berkaitan dengan museum itu, misalnya lomba melukis museum, lomba mewarnai atau lomba cepat tepat yang berkaitan dengan museum. Setelah itu kita wajibkan si yang peserta yang datang wajib untuk mengunjungi museum. Jadi sebelum mereka berlomba, mereka wajib kunjungi supaya mereka mendapatkan bekal alasan kita gitu kan. Supaya kamu tahu nanti kamu ada persoalan, ada jawaban, kamu tahu oh ini soalnya, oh ini jawabannya. Karena kita ingin mengenalkan museum. Diajak mereka dulu. Satu, kalau lomba cerdas, lomba mewarnai, lomba melukis, pasti yang datang anak-anak TK SD. Anak TK SD kalau ingin datang sendiri kan, pasti didampingi guru dan orang. Coba, yang tadinya orang tidak tahu, tidak mengenal museum, tapi karena ada event yang kita buat di lingkungan itu, orang akhirnya bilang, oh ternyata museum ini begini, oh ini isinya, oh ini manfaatnya. Sekarang Pak, tiap hari tidak ada hari libur kunjungan ke museum. Sekolah-sekolah membuat program alternatif kunjungan ke museum, belajar di museum. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengemasnya? Makanya saya bilang sama Bu Nani bikin lagi satu kegiatan juga. Lomba presenter tingkat SMA mahasiswa. Saya siap jadi juri juga. Ini mas saya berbagi pengalaman saya sebagai penyiar TV. Bagaimana cara penyiar yang baik? Oh begitu Pak, ya bikin. Tujuannya bukan apa-apa, supaya anak SMA datang ke sini promosi. Kemudian kedua, manfaat bagi peserta, dia mendapatkan ilmu. Oh bagaimana menjadi pembicara yang handal? Bagaimana menjadi presenter yang baik? Silakan ada dari mahasiswa nih yang mengemas. Bikin di sini. Ada ahlinya di Dasantara gitu. Nah, dengan cara begitu Pak, sekolah jadi. Saya di Palembang saya bikin beberapa perguruan tinggi. Jadi banyak cara kita untuk mempromosikan, banyak cara kita untuk menjual apa yang kita punya. Pengendalian jelas itu sudah tinggal kita mengevaluasi, dikendalikan supaya jalannya lurus, jalannya benar, gitu kan Pak ya, tidak menyimpang dari apa yang ini. Nah ini Pak, sekelumit tentang manajemen. Dan ini saya sifatnya mengingatkan, tidak ngajarin lagi Pak. Bapak udah belajar manajemen pasti, ya. Tapi ini adalah kuncinya yang harus kita hafal dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita aplikasikan dalam dunia kerja kita. Tinggal poin-poinnya berbeda, ya kan? Jenis kegiatannya berbeda. Tapi intinya ini Pak, bikin perencanaan. Saya mau bikin event apa nih? Buat perencanaan. Tentunya sudah ada, saya bilang kemarin ada target dan goal. Kan Pak ya? Dan kemarin kan bilang gini Pak, dalam manajemen itu ada target, ada goal. Di sini ada resiko Pak, ya kan? Nah, target dan goal ini harus kita capai. Bagaimana kita mencapai targetnya? Tentu dengan tadi yang awalnya bilang planning, organisasi. Terus planning, organizing, controlling, macam-macam. Searching, target, Browsing, pusing. googling, pusing, Dan ini semua dibuat untuk mencapai target. Ini belum betul ya Pak. Target itu baru sifatnya
menjalankan aktivitas dan aktivitas itu berjalan dengan baik. Itu baru target. Ya kan? Target. Sedangkan goal ini adalah hasil akhir. Dan ini pasti akan dihadapi Resikonya yang beragam yang akan kita hadapi. Resikonya banyak. Diganggu ormas nggak Pak? Hah? Diganggu wartawan. Diganggu wartawan ya? Keras. Itu kan supaya retorika kehidupan, Pak. Ya kan? Kami demo. Kalau nggak ada risiko, nggak asik gitu. Nggak asik Pak. Betul. Nggak asik. Si tikus targetnya adalah yang pertama bagaimana caranya saya bisa mendapatkan keju, itu dulu targetnya. Target saya adalah keju saya dapatkan. Goalnya adalah apa? Dia pesta besar. Kalau dia berhasil selamat, resiko yang dihadapi bisa diatasi, maka dia bisa menikmati keju itu goalnya. Tapi target utama adalah bagaimana saya mendapatkan keju. Tetapi resiko sudah jelas. Kemarin kita sudah bilang resiko uncertain, ada ketidakpastian, ragu, iya atau tidak, selamat atau tidak, mati atau tidak, ketidakpastian. Ya kan? Gak pasti dia. Tapi ketidakpastian harus saya dobrak, harus saya hadapi. Dengan cara apa? Untuk menghadapi adalah berpikir, think. Gak bisa Pak kalau kita hanya diam. Resiko tidak bisa selesai sendiri, ya kan? Harus berpikir kita. Kalau kita hanya diam, resiko dihadapi, nggak pernah berpikir, tidak pernah mencari solusinya, ya nggak selesai. Masih nggak selesai, harus dipikirkan. Bisa kalau rezekinya bagus, setelah dipikirkan mendapatkan jalan keluar yang terendah, alhamdulillah. Kadang-kadang sudah berpikir keras, nggak ketemu juga. Ditambah lagi dengan kendala-kendala faktor-faktor yang dominan yang bisa menjadi penghambat. Banyak, baik tidak penghambat keuangan, baik penghambat SDM, baik penghambat lingkungan, gitu kan ya? SDM, itu SDM luar biasa Pak. Makanya kalau di SDM baik, ya. Kalau ketika berpikir keras ini kata Pak Dokter, hasil tidak ketemu solusinya bagaimana tuh Pak? Udah berpikir Sudah berpikir nggak tuh Pak? Berpikir keras, Balik lagi sudah action, mungkin ada yang salah Pak. rencana sudah opsi 1, opsi 2, opsi 3, target udah oke. Nah ketika mencapai finishingnya Masih nggak berhasil juga. masih kayak nol. tidak sesuai ekspektasi. Pasti ada yang kurang. Satu, analitiknya mungkin tidak pas. Analisisnya nggak pas. Dari sebuah Salah. planning. Jadi dia tidak menganalisis salah. Kalau di dokter itu diagnosenya salah. Sakitnya sakit perut karena dia diare. Obat jantung. Jadi Kejadian apa? Artinya analisisnya belum pas. Sudah jalan tapi ada jalan. Nah kemudian sudah analisis apa lagi Pak? Tadi diagnosenya tadi, nggak pas. Kemudian pada saat dia mengambil keputusan, balik lagi ada namanya emosional kontrolnya. Nah untuk mencapaikan itu Pak, sifat manusianya ada 3 Pak. Kalau dia mau memakai SDM, ada yang namanya introvert, ambivert, pendiam. Ada yang bisa bantu saya? Kita ulangin lagi aja. Ini sifat-sifat manusia. Cicingan gitu. Yang ini bisa berdampak kepada tadi Pak. Ini Untuk dia menentukan fungsi-fungsi manajemen. Ya. Kalau introvert itu karakter seorang yang Pembunuh. suka pendiam atau kalau kerja dia maunya back office, zonanya nyaman. mungkin lapangan cuma Tidak mau bersentuhan dengan orang. Kalau ekstrovert kebalikannya, ekstrovert adalah orang yang suka Lebih terbuka. lebih terbuka,
Pak Supal bisa bergaul dengan siapa. Mungkin introvertnya tidak bisa konsep, bukan konsep. Dia konseptor Pak, tapi dia bekerja sendiri. Iya. Dia tidak percaya dengan pendapat orang. Oh gitu. Kalau ambivert gabungan antara Ya, extrovert dengan betul. introvert. Nah ini kenapa? Agak sedikit menyimpang ya, tapi bukan menyimpang. Ini juga bermanfaat dan berfungsi kalau kita menentukan fungsi manajemen dalam menciptakan manajemen yang baik untuk mencapai target dan goal yang diharapkan. Dan ini harus dikuasai oleh seorang manajer, Pak. Dia harus mampu mengidentifikasi, dia harus mampu mempelajari sifat-sifat manusia itu. Ya tentu dengan proses. Misalnya saya ingin mempelajari Pak Indra nih, saya bergaul dulu dengan Pak Indra. Karena kalau ekstrovert itu pembunuh berdarah dingin, Pak. Bisa jadi, Pak. Karena itu kan ekstrovert. Iya, bisa jadi, Pak. Dia terbuka, mudah percaya, dan bisa bergaul dengan siapa saja. Justru yang membunuh dia dari gitu introvert. Introvert Pak. Dia membunuh dari dia nggak mau kerja sendiri, dia nggak mau dengan orang lain, nggak percaya dia. Orang. Bisa jadi dia nggak suka bunuhnya orang. Kalau extrovert kadang-kadang lebih kelihatan. Orang ini punya apa dan bisa diajak bicara. Introvert pendiam Pak. Iya, pendiam. Introvert. Bu Is, Pak. Nah, Bu Is pendiam. Saya masih sedang membaca nih Bu Is ini introvert atau extrovert. Menyendiri terus di ruangan ya. Tapi diam-diam Dia makan menghanyutkan. menghanyutkan, Pak. Oh, bahaya. Sudah emosi kan? Boleh ganti bukan? Jadi balik lagi ke manajemen risiko, Pak, tadi. Artinya banyak faktor yang bisa mempengaruhi dalam sikap seorang manajer mengambil sebuah keputusan. Nah, betul Pak. Faktor-faktor itu yang kadang-kadang kita menganggap sepele, Pak. Teori kita paham, Pak. Tahu, oh teorinya Laksanaannya begini. saya Pak. Pas di lapangan ternyata Tapi- nggak seperti teori. Benar. Bapak mengantisipasi orang introvert Kayak duit Pak. susah, Pak. Kalau kita tidak mampu mencari kelemahannya, maka ada istilah politik, Pak. Nah, ada lagi tambahan kalimat lagi, Pak. Politik. Coba Itu hanya politikmu saja. Kadang-kadang kata-kata itu sering kita gunakan, kan? Kabulus. Itu politik kabulus dia. Ada itu alat tesnya, Pak. Ya, ada politik ini, Pak. Kalau kita mau terjun ke politik dan seorang politikus yang betul-betul sudah mendarah daging, teman bisa jadi lawan, Pak. Sebaliknya lawan bisa jadi teman. Itulah politik. Seperti Roy Suryo sama Lismon ya. Yes. Teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Kenapa? Kalau dia ingin menjatuhkan lawannya, ya dia temenin dulu. Dia cari kelemahannya, dapat kelemahannya, dia sikat. Sebaliknya, enggak. Sebaliknya, lawan menjadi teman, Oh iya. atau teman menjadi lawan. Karena dia tidak sejalan dengan pemikirannya. Oh udah, kamu gak bisa dengan saya kalau itu udah tidak. Padahal mungkin sudah 5 orang, Pak. Sedulur, sekasur, sesumur, apalagi. Sudah saking dekatnya kan. Tapi karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, Sakasur. ya, yang tadi teman menjadi musuh. Ahlinya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ahli semua dipegang. Nggak apa-apa Ya, Pak, ya. Ruang akademisi ini Pak ya. Ya, ada lagi Pak pemikiran yang lain. Ini kita baru kulit nih, Pak. Masih ada 4 jam. Ini baru kulitnya, Pak. Berarti itu Pak ya, analisanya yang lemah mungkin Pak ya. Analisa. Analisa. Semua itu diperencanaan. Berarti analisa ini sangat penting dalam sebuah perencanaan. Betul. Dalam mencapai target untuk menuju goal. Kenapa dalam desain nggak pernah sih itu cenderungnya positif, cenderung konotasinya negatif. Nggak ada yang positif. Nggak ada positif, padahal ada yang positif, Pak. Kemudian sesuatu yang tidak disukai dan selalu berusaha untuk dihindari, udahlah, tidak hindari resiko lah. Bahasa kalau Palembang sih bahwa
kata orang Palembang, nggak mau ngambil risiko, gitu kan? Ngecilkan masalah, meminimalisir masalah. Ya. Kemudian risiko itu adalah kegiatan yang jika terjadi akan menimbulkan hambatan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran. Nah, kejadian-kejadiannya apa yang disebabkan faktor? Ya macam-macam, bisa internal, bisa eksternal, bisa lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, atau lingkungan permainan, atau dalam diri kita sendiri. Misalkan nih, kita introvert, kita pengen menyelesaikan masalah, tapi kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Sedangkan ada orang lain yang bisa membantu kita, tapi karena sifat kita introvert, ujung-ujungnya kita mati sendiri, ya kan Pak? Tapi susah, itu adalah sifat manusia, nggak bisa dirubah. Kembali kalau dia ingin membuka diri. Di toel Pak, harus di toel dulu. Ujung-ujungnya stres Pak, kan gitu, ya kan? Tidak mau membuka diri, punya masalah, tidak mau cerita sama orang, ujung-ujungnya stres sendiri. Karena tidak ada solusi. Stres. Beda dengan introvert bahaya juga. Extrovert ini kalau terlalu terbuka bahaya juga. Nanti semua isi rumah tangga diceritain. Waduh, udah jeblak gitu kan. Ambiar semua. Yang kelemahan suami diceritain, kelemahannya diceritain, ujung-ujungnya tadi orang yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Ada plus ada minusnya. Akhirnya terjadi perselingkuhan Pak. Nanti, Gitu Pak ya. nanti selingkuh itu Karena kesempatan. Jadi artinya Pak, Pak Asep bisa ini hanya beberapa pandangan, hanya beberapa pandangan. Tapi intinya adalah tidak semua orang suka menghadapi resiko. Kalaupun ada agak sedikit apa ya, ngelenyeh gitu ya, yang orang yang wah aku apapun resiko aku hadapi nih, urusan nanti di belakangan gitu ya. Tapi dia suka tantangan. Iya. Orangnya challengers. Dia mau Pak Haikal apa tantangan. nanti urusannya gitu kan. Oke. Hadapin dulu. Ada juga tapi hanya bisa berapa orang saja seperti itu. Tapi intinya semua orang tidak suka dengan itu. Ya, pasti akan merugikan. Dia orang suka. Pengennya yang gampang-gampang saja. Yang lancar-lancar aja lah, yang lancar dah selesai. Gak ada resiko, gak ada beban. Yang penting pekerjaan gue selesai. Ya. Dan dinilai pimpinan baik. Ada yang memang orang suka challenge. Mau dikasih ini ya udah saya terima challenge. Ya kan ya. Ada pertanyaan Pak sampai di sini? Silakan. Pak Dokter, kembali tadi ke masalah Pak HAM, bukan kontrol rangka promosi sekolah. bagus Ya. Kan ada yang namanya strategi untuk Yes. manajemen strategi ya. Karena sekarang tuh banyak tuh mereka menggunakan jasa brand ambassador Pak. Sudah. Jadi supaya menjadi daya tarik tersendiri dengan ada brand ambassador. Karena kalau misalkan di kampus juga diterapkan seperti itu Pak, kayaknya Bisa. lebih bagus juga ya. Bisa Pak. Di kampus setiap misalkan yang jadi brand apa siapa gitu kan. Jadi kan kalau lihat sosok seseorang kalau kita tertarik gitu Pak. Sekarang ada teknologi Pak. Iya. Teknologi Pak. Iya. Saya contoh soal saja jembatan gantung Situ Gunung. Sekarang Pak ratusan orang tiap hari. Iya. Dulu yang datang Pak sepi. Setelah RK promosi langsung data jembatan, ditambah dia bawa beberapa artis yang terkenal juga mempromosikan itu. Sekarang jembatan gantung itu menjadi ramai. Kenapa? Yang tadi orang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kita ini sifatnya ada fans, idola. Wah, idola saya sudah ke sana, masa saya belum? Brand ambassador itu kita cari Pak, tapi ya jangan asal ambil brand ambassador. Orang-orang yang misalnya intelijensinya bagus, kayak siapa nih kalau artis kita? Siapa sih yang ngomong suka pakai perempuan mau campur bahasa Inggris atau Indonesia? Yang ini
ini aja Pak dari Atau di Sukabumi siapa? Desi Ranasari misalnya. kan wali kota itu kan orang Sukabumi tuh. Hah? Bisa Pak, minta statement minimal. Iya. Minta statement, ambil rekaman, diputar. Iya. Cerita tentang STIS. Atau Bapak bikin semacam tadi kita kan sudah ada kerjasama dengan memberikan beasiswa kan. Nah, kita bikin banner atau bikin semacam trailer yang itu bisa menjadikan orang tertarik di kita itu. Seperti itu. Sama dengan sekolah juga. Nah, salah satu terobosan saya akan jemput kemarin dengan Bu Nani yang rencana tanggal 2, tanggal 3 untuk bikin lomba marawis, lomba azan, lomba ini di sini. Dia sama dengan LCI itu bagus kan. Bikin lagi Pak Iwan, misal bazar. Bazar apa saja? Kita kan ekonomi syariah nih, kerjasama dengan bank-bank syariah sebagai sponsorshipnya, bikin bazar. Ke tempat lain kemarin kayak pasar Ramadan kan. Atau sekarang lagi kesulitan sembako, kerjasama kita dengan pemerintah, dengan dinas Bulog atau UMKM, bikin bazar murah. Tapi di sini Pak Bisa expo ya Pak? iya, bisa ekspor. Bisa Pak. Jadi kita bikin expo, event UMKM. Kalau besar Pak, saya berani datangkan Sandiaga Uno. Kalau eventnya besar, saya berani datangkan Sandiaga Uno. Saya masih kontak dengan dia, selalu. Minimal seminggu itu 3 kali saya kontak, sehingga waktu beliau menjadi Menteri Pariwisata, saya selalu aktif dengan beliau. Dan kemana ada event-event UMKM, saya undang dan dia datang. Pernah terakhir waktu saya masih menjabat, Festival Surya ya, 5 kegiatan dia batalkan Pak, hanya untuk mendatangi kegiatan saya. Itu luar biasa, penghargaan buat saya. 5 kegiatan di Bali dan Surabaya dia batalkan, hanya ingin mendatangi event saya, membuka acara Festival Surya yang cuma waktu aja. Di situ hubungan kedekatan saya dengan beliau. Dan beliau sekarang bergerak di UMKM. Jadi silakan Pak dikemas. Jadi banyak cara kita untuk mempromosikan kampus ini tidak hanya dalam bentuk dunia pendidikan, tapi dalam bentuk event-event lain yang orang datang dan mengenal kampus kita. Promosi seperti itu. Bisa nanti saya bantu Pak mikir bagaimana cara strategi. Kemarin saya sebenarnya sudah waktu saya lagi sedang main ke Bank Syariah Sukabumi, BSI, langsung saya bilang, Bapak kerja di mana? Saya bilang saya perusahaan di sini. Apa yang bisa dikerjasamakan Pak? Misalnya minimal untuk terobosan pertama kerjasama, misalnya teman-teman dosen atau menjadi nasabah BSI, kan? Ini tahap awal. Tahap berikutnya nanti kita bikin event BSI sebagai sponsor, mendanai misalnya terus. Atau mungkin ada kegiatan apa BSI yang dilakukan entah dalam bentuk promosi BSI tapi dilaksanakan di sini. Misalnya mengundang masyarakat, boleh saja. Jadi kita memanfaatkan CSR yang di perusahaan-perusahaan besar Pak, CSR itu wajib mereka keluarkan. Kalau mereka tidak mengeluarkan CSR maka mereka akan kena sanksi oleh undang-undang. Ada undang-undang wajib Pak, dia mengeluarkan CSR. Tinggal bagaimana kita menjemputnya. Anggaran CSR itu untuk kepentingan kita. Tapi ada TNG kan Pak, jadi kita hanya seperti ya Pak ya. Boleh Pak. Menggunakan brand ambassador itu sangat bagus Pak. Tapi kita harus cari betul orang itu dikenal. Kalau dia jadi brand ambassador dan dikenal cuma juga. Dia harus dikenal orang, harus dikenal. Banyak Sukabumi ini artis-artis penyanyi Pak. Banyak. Jangan takut kita dengan kampus kita yang baru bergerak enggak. Justru kita lebih enak sebenarnya kampus ini baru bergerak. Nanti kita masih dari awal. Kita bisa tahu, bisa menjadikan pembanding. Soalnya sudah maju, kenapa dia maju apa strateginya, mitigasinya apa? Oh kita, bila perlu kita ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nggak masalah. Oke, bikin lagi Pak ya. Mudah-mudahan saya tidak ini sudah jelas tadi. Risiko adalah sebuah ketidakpastian. Ya. Risiko adalah muncul ketidakpastian dan ini diharapkan pada banyak. Ya. Ketidakpastian. Itu risiko. Nah ini kemudian ada tingkatan-tingkatannya, ada karakternya, ada yang tidak pasti, ada yang sedikit ya, ketidakpastian secara objektif,
ada ketidakpastian secara fiktif dan yang macam-macam. Yang pasti itu ya di hukum alam. Hukum alam nggak bisa kita langgar, Pak. Resiko memang harus terlihat nyata. Kalau subjektif nggak kelihatan. Ya, banyak sekali contoh. Misalnya bermain kartu pasti kan, Pak? Tidak pasti menang, tapi ada semacam ada objek yang kita. Kemudian tidak pasti kebakaran, nggak bisa kita pastikan. Subjek, Pak. Ketidakpastian subjektif. Di motor dia kena angin, terjadi pergesekan, jadi kebakaran. Nah, kemudian yang tidak pasti lagi ya simulasi angka. Ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh tentang karakteristik ketidakpastian atau resiko yang dihadapi dalam ruang lingkup terjadi. Banyak, Pak. Nanti ini bisa kita kembangkan. Tapi ini saya contoh saja untuk memberi gambaran bahwa yang tidak pasti itu, tetapi dia pasti terjadi. Sesuatu yang ketidakpastian tapi terjadi. Tadi alam saya katakan alam tadi, angin puting beliung. Oh ini ada angin cuaca lagi mendung. Wah ini bisa tidak bisa terjadi badai, bisa terjadi angin kencang, bisa terjadi angin ribut dan sebagainya. Ini kan baru praduga kan, ketidakpastian. Tapi kejadian alam pasti terjadi. Tinggal kapasitas dari kejadian. Ini contoh-contoh saja, sekedar ilustrasi. Kemarin Pak di media sosial sempat ramai juga itu berkaitan dengan perang Iran dan Amerika. Jadi katanya ada alat Amerika ini yang kena serangan, kena rudal, hancur, sehingga akhirnya yang tadinya alam di Irak tuh kering sekarang mulai turun hujan. Danau-danau juga oleh banyak air seperti itu. Itu karena artinya ada perbuatan manusia yang artinya yang disengaja kemudian dihancurkan, kembali normal alamnya seperti itu. Ya kalau kita orang yang beragama Islam, kita kembalikan ke Al-Quran, Pak. Semua sudah dicatat di situ. Ya. Gurun menjadi hijau nantinya kan. Kemudian bangunan-bangunan tinggi bertingkat, ada semua. Sudah ada tahu. Sudah ada. Tinggal bagaimana kita mencermati dan mencoba menyelami peristiwa ini. Ada yang mengatakan Amerika mengatakan dia sudah bisa mendeteksi tempat gudang senjata Iran. Itu kan hanya provokasi. Dia membuat supaya Iran menjadi padahal belum tentu. Buat propaganda, Pak. Jadi dia mencoba memprovokasi, memberikan semacam statement yang orang lain yang percaya seperti itu. Apalagi orang yang dengan gampangnya baca, belum dibaca ininya langsung posting, langsung dikirim lagi ke yang lain. Hingga begitu. Oke, saya rasa sampai sini dulu Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih untuk yang ini yang tidak ada pertanyaan ya. Yang belum hadir, yang hadir hari ini siapa? Pak Nasir. Hah? Nasir. Pak Nasir. Nasir. Pak Nasir. Absennya beda nih, nggak ada nama Pak Nasir ini. Ini Pak. Pak, ini Pak. Memang ya? Tolong nanti saya dikasih yang baru. Alamat Muhammad Nasir. Oke, juga. Siapa lagi satunya? Abdul Aziz. Atas ya. Pak, materi bisa dikirim ke grup Pak. Boleh Pak, yang sudah saya sampaikan ya. Iya Pak. Saya kan minta telepon alamat dulu. Admin ini Pak orang Iya. Siapa lagi yang belum saya absen? Udah semua. Pak ini? Sudah? Udah Udah, Pak. Sudah ya? Ada di semua. Oke. Ada di absen. Sudah terisi. Udah, oke. Pak Deden sudah ada. Ini. Ini Pak Dian, Pak Dian. Kemudian Asep Dian. Asep Dian. Asep ya. Memang Pak ini ada tugas. Enggak kan dia nggak bilang tugas kan nanti loh. Iya. Enggak. Itu membuat Waktu dia ngajar kemarin nanti ada begini kan bukannya tugas nggak ada. gitu.
Tidak ada pertanyaan ya. Orang-orang yang suruh bikin tugas. Kalau ada nanti boleh dikirim by WA, ini nggak apa-apa WA. Fleksibel aja. Ya. Nanti tolong bikin grup. Ada yang sudah sampaikan sampai hari ini saya kirim. Ada kita punya grup. Ya. Ada grupnya. Kamu saya ada kan? Enggak. Saya belum invite. Invite saya, maksudnya saya Masukin grup aja. Siapa? Nanti saya share ke grup, nanti grup silakan di pelajaran saya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau mendahului dulu. Ada kelas lain ya? Ada kelas siapa ini, Pak? Ini ya. Online